Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih di segitiga sama sisi tadi, saya ambil sisinya itu dua, dua, satu, satu ya, 60, 30. Muncul pertanyaan, kenapa saya ambil dua? Kenapa tidak saya ambil segitiga sama sisinya itu 4 ke 6, 10? Kenapa harus dua? Nah, jadi gini. Pertama-tama, andai kan saya punya segitiga A, B, C. Di sini sudutnya theta. Nah, segitiga ini saya mau perbesar nih. Saya mau perbesar dengan cara mengalihkan sisi-sisinya itu dengan konstanta, dengan misalnya dengan K. Misalnya berarti ini A kali K ya, A kali K, B kali K, C kali K. Nah, kedua segitiga ini sebangun. Ciri-ciri segitiga sebangun itu besar sudutnya akan sama. Kalau sin theta di sini juga pasti theta. Bayangin, ini hanya diperbesar dengan segitiganya hanya diperbesar dengan sudut yang tetap gitu. Konsekuensi logis dari ini, maka perbandingan kedua segitiga ini sama. Lihat ya. Sin theta kalau di sini berapa? Depan sudut bagi sisi miring kan? B per C. Sin theta di sini berapa? Depan sudut bagi miring BK per CK. Lihat, ada yang kecoret kan? B per C. Sama kan sama ini? Gitu. Nah, tadi kan kita ambil sisinya 2 nih. Andai kan saya ambil sisinya 6. Misalnya saya ambil sisi segitiga sama sisinya 6. Berarti sini 6. 6. Berarti sini berapa? Ini 6. Ini 6. Berarti sini 3 ya. 3. Berarti sini berapa? Segini 3. Segini 6. Kalau pakai Pitagoras nanti akan dapat sini 3 akar 3. Oke, sekarang gambar ulang segitiganya. Nah, gini. Sin 3, sini 6, sini 3 akar 3. Sin 60, sin 30. Oke, yang tadi kan gini. Yang tadi kan itu 2, 1 akar 3. Oke, sini 60. Sin 60 di sini berapa? Sin 60. Depan sudut bagi sisi miring kan? 3 akar 3 per 6. Lihat. Ini kalau kita bagi 3 1. Ini bagi 3 2. 1/2 akar 3. Nah, yang tadi berapa? Sin 60 berapa? Depan bagi miring kan? Akar 3 per 2. Atau 1/2 akar 3. Sama aja kan? Gitu. Lihat, kalau kalian jeli, segitiga ini itu kan berasal dari segitiga ini yang sisi-sisinya itu kita kali 3 kan? Ini kali 3, ini kali 3, ini juga dikali 3. 1 kali 3 3, akar 3 kali 3 3 kali 3, 3 kali 2 6, which is sama kan? Ini dengan ini tadi kita mengalihkan dengan K. Sedangkan ini kita mengalihkan sisi-sisinya dengan K yang sama dengan 3. Gitu. Makanya ya ujung-ujungnya pasti akan ada yang kecoret. Kayak ini kecoret jadi 1, ini 2. Gitu. Kenapa? Karena perbandingannya sama. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah berhasil membuat sudut 30, 60 sama 45. Nah, sekarang coba kita buat sudut 0 derajat ya. Jadi gini. Anda kan saya punya segitiga gini. A, B, C. Ini theta. Andaikan tetanya saya perkecil. Jadi gini. Ya, saya perkecil. Ini A, ini B, ini C. B-nya akan semakin kecil kan? B-nya akan semakin kecil. Andaikan saya kasih kecil lagi, kecil. Ya kan? Gini. Ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang coba bayangkan, by the way, ini besar sudut ini akan lebih besar daripada sudut ini dan lebih besar ini daripada sudut ini, gitu. Karena sudutnya kita perkecil. Nah, sekarang gini, bayangin B-nya ini 0. Lihat, ini kan B-nya besar ya, B-nya panjang. Ini udah mulai memendek.
ini lebih pendek lagi. Bayangkan sama dengan 0. Dia garis kan? Dengan B yang sama dengan 0. Sudah tidak ada tinggi lagi. Nah, sekarang berapa sudut di sini? Sudut di sini berapa? Sudut di sini itu 0 gitu. Karena kan lihat sudutnya mengecil kan, mengecil sampai 0. B-nya juga memendek sampai B sama dengan 0. Nah, sekarang lihat. Berarti yang ini tetap A, sisi miringnya C. Nah, sekarang lihat. Sisi miringnya itu sudah sama dengan sisi miringnya si C ini sudah sama besarnya dengan A kan? Itu karena B-nya sama dengan 0 nih. Nah, sekarang bayangin. Sin 0 berapa? Depan permiring kan? Depannya B, 0, miringnya C. 0 bagi C, 0. Cos 0 derajat berapa? Samping per miring kan, sampingnya A, miringnya C. Nah, karena A-nya di sini sudah sama dengan C panjangnya, diakibatkan karena B-nya sama dengan 0, maka ini 1 nih, coret 1. Kan A sama dengan C nih, A sudah sama dengan C. Bisa saja A di sini saya ganti jadi C kan? C per C. Ya udah 1 gitu. Tan itu kan depan sudut dibagi sisi miring kan? Depannya B-nya 0, sampingnya A. Ya udah 0. Gitu. Bisa ya dibayangin? Kita bikin ini tetanya ini jadi 0. Untuk membuat tetanya jadi 0, ya B-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kalau 90 gimana? Nah, kalau 90 ini malah kebalikannya. Misalnya ada segitiga gini. Ya kan? Sini A, B, C. Ini theta. Nah, andaikan ini sudut ini saya perbesar, dia jadi gini. Ya kan? Sini A, sini B, sini C. Lihat A-nya ini jadi memendek kan? B-nya akan semakin tinggi, semakin panjang gitu. A-nya jadi semakin memendek. Nah, sekarang andaikan kita perbesar lagi. A, B, C. Oh ya, ini siku-siku ya. Ya, kalian pahami sendirilah kalau itu siku-siku. Walaupun tidak ditulis. Ini siku. Nah, lihat A-nya akan semakin pendek kan? Nah, sekarang bayangkan A-nya itu sama dengan 0. Gimana? Lagi-lagi garis. Dengan A yang sama dengan 0, tingginya B, sisi miring C. Nah, sekarang lihat B-nya itu sudah sama dengan C, boy. Gitu. Kenapa B-nya sama dengan C? Ya karena A-nya itu memendek sampai 0 gitu. Nah, sekarang lihat. Tetanya ini membesar kan? Membesar sampai bayangin tetanya ini, ya kalau A-nya sudah 0, maka tetanya ini akan sama dengan 90 derajat. Di sini 90 derajat. Dimana sikunya tetap, di sini tetap ada siku ya, ada siku di sini. Nah, sedangkan tetanya ini sudah 90 derajat sekarang. Sin 90 derajat berapa? Depan sudut dibagi sisi miring kan? Depannya B, sisi miringnya C. Karena B sudah sama dengan C, maka ini 1 gitu. Bayangin aja kalau B ini saya ganti C, ya udah C per C 1 gitu. Cos 90 berapa? Samping bagi miring kan, sampingnya itu A, di mana A-nya itu 0, miringnya C, ya udah 0 gitu. Kalau tangan 90 berapa? Depan sudut dibagi samping kan, depannya B, sampingnya A, A-nya itu 0. Nah, pembagian dari 0 itu tak terdefinisi. Makanya tan 90 itu tidak ada. Kalau dicari di kalkulator itu dia error. Karena ini tadi. Gitu.